Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pemirsa. Senang sekali Azmi Kamil kembali hadir menjumpai Anda dalam program Kadang Kiding News edisi hari ini. Informasi-informasi terkini telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Azmi Kamil, kita mulai berita dari Kadang Kiding News yang pertama. Oke pemirsa, kita lanjut ke sesi wawancaranya. Nah Bapak, begitu dilantik sebagai Menteri Keuangan, Bapak langsung berlari. Kecepatan Bapak sekarang berapa ya? Atau kalau mobil itu ibaratnya sudah gigi berapa tuh Pak? Ya, baru gigi 3. Belum full speed loh. Nanti kalau istri saya sudah pulang, baru full speed. Yang penting istri ada. Karena kalau nggak ada istri, saya susah tidur. Oh alah seperti itu ya Pak. Lalu Pak, menurut Bapak sendiri nih, mengapa ya pertumbuhan ekonomi setahun terakhir itu melambat? Dan langkah konkret apa yang Bapak ambil untuk mengatasinya Pak? Salah satu alasan utama ekonomi melambat setahun terakhir adalah karena ketika saya cek itu adalah likuiditas yang menurun. Dan menurunnya tuh saat minimum ya. Ekonomi soalnya dicekik sehingga pertumbuhan susah sekali. Dan ketika saya ditugaskan menjadi Menteri Keuangan, saya ubah sedikit, kita injeksikan 200 triliun itu ke sistem perekonomian, sehingga dampaknya langsung terlihat. Likuiditas di perbankan bertambah signifikan. Bank-bank kecil yang biasanya kesulitan likuiditas di akhir September menuju Oktober itu sekarang lebih mudah. Itulah dampak dari pertama dari gelontoran dana tadi. Lalu bunga bank mulai turun, deposito turun, nanti bunga pinjaman juga ikut turun. Kredit pasti akan tumbuh. Biasanya bank itu kalau misalnya punya dana besar, mereka terpaksa untuk menyalurkannya ke sektor produktif. Kalau enggak, bank akan rugi. Itu yang akan mendorong ekonomi lebih cepat. Lalu, bagaimana mengawasi dana 200 triliun yang ditempatkan di Himbara? Ada kekhawatiran bank kebanjiran likuiditas. Nah, kalau itu kita serahkan ke bank ya. Sebenarnya suka-suka bank ya, mau ditaruh mana. Mereka lebih tahu menyalurkan ke sektor mana. Yang optimal tuh pokoknya mereka tahu lah. Mereka pasti lebih jago dari saya. Yang penting kreditnya itu mengalir, bukan dipakai untuk beli dolar. Kita pantau pertumbuhan bis money tiap bulan. Semua ada ilmunya, tidak asal. Selanjutnya, injeksi yang tadi 200 triliun itu akan kita monitor. Terus beberapa pertumbuhan bis money ke sistem perekonomian sehingga tidak kepanasan atau tidak menimbulkan inflasi yang berlebihan atau tidak menimbulkan tekanan ke mata uang kita yaitu rupiah. Dan akan juga kita monitor dari bulan ke bulan. Nanti uangnya akan kita adjust sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi. Jadi itu ada ilmunya, tidak sembarangan. Jadi teman-teman yang ribut bilang, oh nanti kebanyakan likuiditas, ya itu pesan sponsor dari bank aja kali ya, supaya uangnya tarik lagi, supaya mereka bisa main golf lagi. Sekarang mereka kan nggak berani main golf, takut saya datang ke lapangan golf. Oh, lalu Pak, kapan publik bisa merasakan dampak nyata dari kebijakan injeksi likuiditas ini? Apakah ada jaminan ekonomi segera membaik? Hmm, saya berharap ya akhir Oktober sudah terlihat pertumbuhan kredit lebih tinggi. Tapi dampak di perekonomian secara agregat biasanya itu butuh waktu. Misal, misal kita contohkan di Amerika Serikat. Itu delaynya 14 bulan atau sekitar 1 tahun 2 bulan. Di Indonesia kira-kira ya bisa 4 bulan lah ya. Jadi Januari kita sudah bisa melihat kondisi ekonomi yang lebih baik daripada sekarang. Dan kebijakan ini saya yakin kuartal 4 akan lebih bagus dibanding kuartal 3. Jadi jangan kaget ya kalau data memang dicekik. Tapi tren kuartal 4 akan membaik signifikan. Walaupun kuartal 3-nya masih melambat. Di kuartal 4 kita akan melihat
pertumbuhan yang lebih bagus dari kuartal 3. Dan sambil menunggu pemulihan ini, kita pastikan pemerintah untuk masyarakat miskin seperti misalnya BLT, MBG, dan lain-lain itu harus tetap jalan. Jadi stabilitas tetap terjaga sambil menunggu recovery masyarakat bawah masih bisa hidup dengan baik tahun depan. Kalau fiskal dan moneternya itu jalan bersamaan, tahun depan mungkin bisa tumbuh 6%. Gak susah banget, tapi mungkin baru terlihat di semester 2 tahun 2026. Lalu, apakah semester 2 tahun depan pertumbuhan ekonomi sudah bisa mencapai 6%, Pak? Iya, semester 2 tahun depan bisa juga lebih cepat. Tapi saya nggak boleh terlalu optimis juga. Yang penting sekarang kita melihat pembalikan arah ekonomi ya. Yang kemungkinan akan terjadi atau terlihat datanya itu di triwulan keempat tahun ini. Harapannya nanti Januari atau Februari tahun depan sudah kelihatan. Januari, Februari itu orang akan merasakan suasana ekonomi yang berbeda. Sekarang kalau kita jalan-jalan nih, motor-motor udah beda kan? Nah, saya lihat orang-orang sudah berani jajan dan jalan di mall. Terus mereka merasa keadaannya itu sudah lebih stabil. Lalu Pak, agar ekonomi bisa tumbuh 7 hingga 8% seperti target presiden, strategi apa yang akan ditempuh? Paling sederhana itu kita perbaiki dulu moneter dan likuiditasnya. Setelah itu kita percepat investasi. Saya bentuk tim yang namanya itu adalah the bottlenecking. Nah, tim ini akan menyelesaikan segala hambatan di bidang investasi. Nanti setiap hari Senin saya terima laporan 7-8 kasus hambatan investasi dan kita selesaikan cepat. Nah, sekarang lagi diproses kepres. Ya, mungkin saya menteri keuangan pertama yang tiap minggu undang pengusaha, ya biar saya gak nganggur juga. Kalau nggak gitu, saya nganggur. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, Pak, lalu bagaimana dengan inflasi? Eh, Gini ya, banyak orang salah kira pertumbuhan ekonomi itu tidak otomatis bikin inflasi tinggi. Ada batas namanya potential growth rate. Nah, itu hitungan saya sekitar 6,5 sampai 6,7% ya. Selama pertumbuhan di bawah itu, inflasi itu tidak akan melonjak. Jadi jangan takut ya. Kalau kita lihat pengalaman sebelumnya nih, di tahun-tahun sebelumnya, inflasi itu bukan karena pertumbuhan, tapi gara-gara harga minyak yang melonjak, biaya produksi naik, terus karena perang juga. Jadi menaikkan uang untuk memacu ekonomi itu tidaklah otomatis bikin inflasi berlebihan. Jadi jangan salah paham ya. Banyak orang keliru di situ soalnya. Mereka sering bertanya, apakah pertumbuhan memicu inflasi? Jawabannya sebenarnya tidak selalu. Memang ada teori yang bilang begitu, betul. Tapi itu hanya terjadi kalau pertumbuhan ekonomi melewati laju pertumbuhan potensial. Kalau tidak ya ekonomi bisa tetap tumbuh tanpa inflasi meledak. Tentu itu butuh proses, tidak bisa instan. Gitu. Baik, Pak. Lalu bagaimana dampaknya ke lapangan kerja? Kalau berdasarkan hitungan konservatif, setiap 1% pertumbuhan produk domestik bruto itu menciptakan 400.000 pekerjaan. Nah, jadi kalau misalnya tumbuh 5%, ada 2 juta lapangan baru. Nah, kalau misalnya 6%, 6% itu bisa ada 2,4. Dan kalau 7% ada 2,8 juta. Itu lapangan kerja yang formal ya. Bukan sekedar informal seperti ojek online, bukan seperti yang informal jelek. Tapi kita harus ciptakan pekerjaan yang lebih baik dan juga berkelanjutan. Nah, Pak,
Bapak dikenal sebagai orang yang bergaya cowboy, sementara Menteri Keuangan di banyak negara biasanya dikenal konservatif, Pak. Bicara hati-hati karena takut mengguncang pasar. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Saya tuh nggak pernah bilang loh saya cowboy. Orang-orang yang bilang saya cowboy. Tapi semua pernyataan saya sudah hitung sebetulnya. Kalau mengguncang pasar pun, saya dipastikan guncangannya positif. Hanya sembarangan, tapi sebetulnya enggak. Sudah kami hitung semua. Karena pengalaman saya sudah cukup lama di pasar dan juga di ekonomi juga sudah muter-muter. Jadi udah tahu lah saya ilmunya. Aman aja itu. Saya pernah bertugas di 3 Kemenko. Kemenko perekonomian, Kemenko yang biasa dan yaitu yang Polhukam, dan juga Kemenko Maritim dan Investasi. Dulu saya pernah pimpin tim The Bottlenecking itu pada tahun 2016 sampai 2019. Dari 300 kasus, 193 berhasil diselesaikan. Terkait investasi, 894 triliun. Jadi pengalaman itu mah udah ada, aman aja. Pak, gaya Bapak ini kan sangat unik ya, Pak. Bapak itu dapat inspirasinya dari mana ya, Pak? Kalau boleh tahu. Nggak ada inspirasi khusus. Yang saya sampaikan itu kan hanya basic pengetahuan ekonomi yang memang harus dimiliki seorang menteri di bidang ekonomi. Kalau saya bicara soal ilmu ekonomi, itu bukanlah hal yang aneh. Jadi ilmu ekonomi itu kan sederhana sebenarnya. Ekonomi itu kan ilmu tentang mempelajari perilaku manusia, ada gabungannya dengan sosiologi yang relatif nggak akan berubah kecuali ya ada perubahan drastis nih dalam kehidupan masyarakat. Butuh 1 atau 2 generasi untuk benar-benar berubah. Nah, yang saya omongkan itu ya esensi dari economic knowledge. Nah, Pak, ada satu lagi nih pertanyaan terakhir dan mungkin sekaligus menjadi penutup sesi wawancara pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak kan sekarang juga menjabat sebagai Ketua KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang memimpin koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS. Dan bagaimana sinerginya, Pak? Saya belum genap sebulan menjabat ya rasanya. Jadi rapat KSSK itu dilakukan 3 bulan sekali. Hubungan saya dengan BI, OJK, dan LPS baik tentunya. Yang jelas saya pastikan rapatnya nanti tidak akan membosankan. Saya pastikan itu. Saya tidak akan hanya bicara angka-angka, tapi juga interpretasi kondisi ekonomi dalam keadaan yang nyata. Kalau hanya angka-angka, kita seperti tidak sedang mengamati ekonomi yang betul-betul terjadi kan, karena tidak sesuai dengan keadaan yang nyata. Betul nggak? Oke pemirsa, mungkin sekian informasi dan berita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Kadang Kiding News edisi kali ini. Saya Muhammad Azri Kamil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.